Yang supernatural. Ada bau mujizat dalam kata tersebut. Kekristenan itu sendiri supernatural. Itu adalah kesatuan Tuhan dengan manusia. Kesatuan ini pertama kali dimanifestasikan dalam manusia dari Galilea. Dan kemudian sekali lagi pada hari Pentakosta, ketika 120 pria dan wanita bersatu dengan Tuhan. Kelahiran baru adalah sebuah mujizat. Itu pun bersifat supranatural. Itu mengambil bagian di dalam kodrat Allah sendiri. Setiap anak Tuhan adalah sebuah mujizat. Ketika Roh Kudus masuk ke dalam tubuh manusia dan menjadikan itu rumahnya, maka sebuah mujizat telah terjadi. Orang itu sekarang bisa hidup dalam dunia roh, di mana Yesus hidup saat ia berada di bumi. Di dunia iman, dunia kasih, dan dunia roh, semuanya menggambarkan tempat perjalanan kita dan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Orang yang berjalan dengan iman dan bukan dengan pertimbangan atau perasaannya sendiri, dia sedang berjalan dalam kehidupan yang supranatural. Orang yang berjalan dalam kasih dan hidup dalam dunia yang melampaui pertimbangan akal sehat juga sedang berjalan dalam alam supranatural. Manusia natural itu seringkali egois. Jenis kasih Yesus membawa kita keluar dari dunia keegoisan dan kenaturalan kita. Dan kita mulai masuk ke dalam dunia ilahinya Allah. Orang yang berjalan dalam roh sedang berjalan dalam dunia yang melampaui pertimbangan dan bukti-bukti fisik. Hal-hal dari dunia itu mungkin menyentuh dia, tetapi dia tidak sedang hidup di dalam dunia tersebut. Dia tidak membiarkan hal-hal fisik dan dunia sekuler, apapun yang ada di sekeliling dia, mempengaruhi dirinya. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Inilah Tuhan, benar-benar berpartisipasi di dalam setiap aktivitas kehidupan Anda sehari-hari. Dia adalah rekan sekerja kita, di dalam seluruh diri kita dan semua yang kita lakukan. Ia sedang membuat dirinya bersatu dengan kita. Kekuatannya menjadi kekuatan kita, kasihnya menjadi kasih kita, hidupnya adalah hidup kita, hikmatnya, ketenangannya, kuasanya menjadi bagian dari diri kita. Kita benar-benar bersatu dengan Kristus. Dia menjadi bagian dari setiap aspek hidup kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sehingga kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Kita perlu keluar dari dunia kelemahan kita yang dibatasi oleh fisik dan panca indera serta akal sehat dan logika kita. Ketidakmampuan kita, kelemahan-kelemahan, kesakitan, ketakutan, kekhawatiran kita, kecemasan kita, dan mulai masuk ke dalam dunia kemampuan dan supranaturalnya itu. Kita menjadi pria dan wanita yang dalam tanda kutip super, karena Alkitab bilang kita adalah manusia Allah. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita tahu bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Lalu, kita dengan tidak gentar mengambil tanggung jawab. Kita tidak memperhitungkan kelemahan, keterbatasan, atau kurangnya pengetahuan, bahkan kurangnya keuangan kita. Tetapi kita lebih memperhitungkan kedahsyatan, kuasa, ketidakterbatasan dari pribadi Allah yang telah memanggil kita ke dalam persekutuan, persatuan dengan anaknya, Yesus Kristus. Karena di dalam Dialah, Anda dan saya menjadi orang-orang yang lebih daripada para pemenang. Roma 8 ayat 37. Tuhan Yesus memberkati.